Memang benar bahwa lidah tak bertulang. Betapa mudah untuk bicara besar meski kelakuan politiknya hancur-hancuran. Sejak tahun 33, Bung Karno telah mengingatkan bangsa kita untuk bicara banyak oke, tapi juga harus bekerja yang banyak. Anies itu ingin menunjukkan bahwa dia itu antitesa Pak Jokowi dan kemudian dia berharap bisa mendapat dukungan dari luar negeri, dari negara asing. Dan dari sini proposal ini memberikan satu harapan kepada negara-negara, termasuk yang terpenting adalah negara Amerika dan Eropa, bahwa kalau Anies bisa maju, dia akan mengubah apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ya karena antitesa. PJ Gubernur Heru Budi bantu pemerintah pusat percepat kepindahan IKN. Kualitas seorang birokrat emang beda. Lain dengan Anies yang ogah dukung IKN. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Jadi perpindahan ibu kota ya. Tentunya pemerintah Provinsi DKI mendukung kebijakan pemerintah pusat yang dalam proses pemindahan ibu kota ke IKN. Yang pertama adalah kita harus membahas ke depan, nanti tentunya berdiskusi dengan seluruh anggota DPRD, berdiskusi dengan seluruhnya terkait dengan yang memiliki keahlian di bidang hukum terkait dengan tata negara. Anggota DPRD DKI Gembong Warsoro menilai penjabat Heru Budi Hartono membuka ruang yang kuat untuk membantu pemerintah pusat agar ada percepatan kepindahan ibu kota ke IKN Nusantara. Dengan tagline yang dibangun Pak Heru kan juga menandakan bahwa Pak Heru ingin mengantarkan Jakarta untuk memindahkan ke IKN, kata Gembong saat ditemui di gedung DPRD DKI Senin 3 April 2023. Tagline yang dimaksud Gembong adalah sukses Jakarta untuk Indonesia. Menurutnya, Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Heru berperan penting dalam pemindahan ibu kota ke IKN Nusantara. Artinya, ini kesuksesan Jakarta membantu kepindahan ibu kota negara ke IKN itu perannya penting. Peran Pemprov DKI sangat penting. Ia mengakui bahwa proses pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN tidaklah mudah karena menyangkut berbagai aspek, seperti sumber daya manusia dan aset bangunan dan gedung pemerintahan. Menurut politikus PDI Perjuangan itu, kuncinya pemindahan ibu kota negara adalah kesiapan dari dua provinsi. Selain Jakarta, kesiapan di Kalimantan Timur, kesiapan IKN-nya sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, ia mendorong seluruh pihak terkait untuk segera merevisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melihat keseriusan Heru Budi dalam pemindahan ibu kota negara, tentu sangat berbeda jauh dengan gubernur sebelumnya yang secara terang-terangan menolak pemindahan ibu kota negara. Saya ragu 100% tidak percaya. Rekam jejak dan sejarah sudah membuktikan bagaimana Anies membuat manuver yang melanggar janjinya sendiri. Bahkan banyak pengibulan yang terjadi, janji-janji banyak yang tidak ditepati. Meskipun Anies beberapa kali berkomitmen akan melanjutkan program Jokowi, dia anggap itu hanya lip service. Pasalnya, kenyataannya malah berbanding terbalik dengan ucapan Anies. Misalnya naturalisasi sungai, penataan pemukiman kumuh, pengelolaan kali jodoh, dan pembangunan rumah DP 0 rupiah. Yang paham dengan cara kerja Anies pasti ragu dia akan sejalan dengan visi jangka panjang pemerintah. Kalaupun tidak menghentikan, kemungkinan besar akan menghalangi atau menunda sampai waktu yang tidak ditentukan. Tidak percaya? Lihat normalisasi sungai. Tidak ada sejengkal pun yang dilakukan sejak dia menjabat. Memang ada progres, tapi lambat dan nyaris tidak bergerak. Seolah Anies ulur waktu selama yang dia bisa. Dia boleh saja bilang ingin melanjutkan, tapi manuvernya jelas sekali, mau mengulur waktu. Buktinya di tangan Heru, normalisasi langsung dilanjutkan. Pembebasan lahan dibereskan dalam waktu yang singkat. Mengulur waktu, apa bedanya dengan tidak melanjutkan? Sama saja, cuma beda istilah. Gara-gara Anies inilah, progres yang sebetulnya kencang jadi lambat. Yang seharusnya bisa selesai dalam 5 tahun, malah tidak selesai-selesai. Dan itu bisa dia bantah dengan mengatakan bahwa dia sudah mengerjakan tapi ada kendala. Kendala ada pada Anies sendiri, tapi orang lain yang dijadikan kambing hitam. Jika memang Anies mau melanjutkan, mendukung IKN seperti yang dilakukan oleh Heru Budi, hal itu bisa saja terjadi. Hanya saja, Anies pasti akan berhadapan dengan para pendukungnya yang rata-rata menolak IKN. Rocky Gerung sudah menolak dengan tegas
Saat pertama kali Anies menyatakan akan melanjutkan IKN, Anies pun harus berhadapan dengan salah satu partai pendukungnya, yaitu PKS, yang menolak pengesahan undang-undang IKN. Kalau berani ya tidak apa-apa sih, walau nampaknya nyali Anies tidak sekuat itu. Makanya saya juga tidak yakin Anies bakal melanjutkan pembangunan yang belum selesai di era Jokowi. Janji hanya janji. Semua bisa dibantah dan tidak ditepati dengan ngeles manis. Utang puluhan miliar saja bisa dianggap lunas kok. Apalagi cuma janji yang tidak tertulis. Bagaimana kalau menurut Anda? Kemarin katanya infrastrukturnya kurang baik, terutama di bagian area parkir sama transportasi publik, itu tanggapannya? Akses jalan, kalau transportasi publik kita bisa atasin. Setiap nanti ada kegiatan di sana kita dukung, transaksi KTP bisa masuk. Terus berikutnya dari belakang kan sedang diperbaiki ya, jalurnya akan dilebarin. Oh betul, di perluasan. Infrastruktur kita bagusin. Modiar, Heru Budi bongkar kendala JIS tak kunjung jadi home base Persija Jakarta. Ulah Anies jadi penyebab utama? Auto kena skakmat, Prasetyo Edi. Bacot aja gede, tapi kinerja banyak gak tuntas. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Nah, jadi antara Persija dengan Jakpro saat ini sedang memfinalisasi pembahasannya untuk bisa nanti dikelola secara B2B. Jadi stadionnya tetap dikelola oleh Jakpro. Ini tuh kayak Hambalang versi selesai. Selesai sih, nggak mangkrak emang gitu ya. Tapi sama-sama nggak bisa digunakan. Nggak bisa gitu. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku ada kendala untuk menjadikan Jakarta International Stadium atau JIS sebagai kandang atau home base Persija Jakarta. Menurut Heru, pemerintah provinsi Pemprov DKI Jakarta masih perlu melengkapi sejumlah standar yang disarankan pihak kepolisian agar JIS dapat segera dipakai jadi kandang Persija. Namun Heru tak merinci standar seperti apa yang dimaksud. Kendati demikian, mantan wali kota Jakarta Utara itu tidak mempermasalahkan JIS dijadikan home base bagi Persija. Ia justru mendukung agar JIS dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum The Jackmania, Diki Somarno, mendesak pemerintah Provinsi DKI melalui BUMD PT Jakarta Propertindo untuk segera membenahi infrastruktur Jakarta International Stadium. Desakan itu, kata Diki, dilontarkan lantaran JIS digadang-gadang sebagai markas Persija Jakarta untuk berlaga dalam pertandingan sepak bola. Namun JIS nyatanya belum dijadikan sebagai kandang Persija dalam pertandingan Liga 1 2022 sampai 2023. Diki berharap desakan itu didengar agar pada Liga 1 musim depan stadion berstandar internasional yang terletak di Jakarta Utara itu dapat menjadi tempat pertandingan di mana Persija Jakarta merupakan tuan rumah. Menurut Diki, Jakpro harus melihat hal-hal yang terjadi selama konser Dewa 19 di JIS sebagai salah satu pertimbangan sebelum membenahi stadion itu, terutama dalam membenahi crowd management dan crowd flow di JIS. Pengakuan dari The Jackmania ini tentu menampar telak Anies Baswedan yang terus-menerus menyebut kata mahakarya dan berstandar internasional pada JIS. Padahal sangat bertolak belakang, yang ada JIS menampakkan kelemahan-kelemahan yang menjadikan JIS semakin sering dihujat. Sebelumnya, penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bersama Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi berencana meninjau Jakarta International Stadium. Rencananya agenda peninjauan dilakukan pada pekan depan. Heru menyampaikan saat ini akses keluar masuk kawasan JIS masih terbatas karena pintu masuk dan keluar stadion berada di satu sisi. Dia meminta supaya akses jalan keluar stadion bisa ditambah. Di sisi lain, pihaknya juga masih mengkaji penambahan lahan parkir di sekitar JIS. Pasalnya lahan di sekitar lokasi sangat terbatas. Berbeda dengan Heru Budi, Prasetyo awalnya menyoroti sejak setahun sejak JIS diluncurkan. Namun stadion berstandar internasional itu tak kunjung bisa digunakan oleh klub macan Kemayoran itu. Hal inilah yang menjadikan alasan Prasetyo turun ke lapangan mengecek kondisi JIS. Prasetyo lantas meminta Jakpro beserta Dinas Bina Marga DKI Jakarta mempercepat pembangunan infrastruktur di kawasan JIS. Selain itu, dia juga mengajak supporter Persija, The Jackmania, aktif mengecek dan memberikan ide mengembangkan kelengkapan di JIS seperti rem timur, pembangunan jalan dari sisi danau, dan sebagainya.
Politikus PDIP itu menekankan JIS sebagai stadion internasional mesti memenuhi standar FIFA dan PSSI, mengingat tujuan stadion itu dibangun untuk berolahraga. Memang, keluar masuk pemain dan penonton adalah situasi yang perlu diperhatikan dalam setiap pertandingan sepak bola. JIS bisa menampung 82.000 penonton. Jumlah itu sangat banyak dan jika tidak diatur dengan baik, bisa saja terjadi kerusuhan yang memakan korban. Karena itulah catatan yang dipunyai JIS tidak bisa dipandang remeh karena menyangkut keselamatan nyawa. Rupanya memang JIS tidak dirancang menjadi stadion yang aman dan nyaman untuk pemain dan penonton. Sudah arus keluar masuknya tidak dipikirkan, pagar tribunnya mudah roboh lagi. Kemegahan dan kemewahan JIS tidak diikuti dengan penyediaan jaminan keselamatan bagi para penonton dan pemain. Ini jelas membahayakan bagi siapa saja yang bertanding di JIS maupun para supporternya. Maka dari itu Heru Budi gercep ingin JIS segera diperbaiki agar masyarakat merasa aman saat berada di Stadion JIS. Bagaimana kalau menurut Anda?